jomblo-jomblo ditanyain gimana cari istri yang bener biar kita bahagia, saya selalu menjawabnya salah itu. Kalau kamu mencari istri agar bahagia itu salah. Kalau kamu cari istri atau cari suami, pastikan bahwa dirimu itu bisa bahagia dengan dirimu sendiri. Jadi ketika nanti jadi suami istri, tidak menuntut kebahagiaan pada pasanganmu, tapi berlomba untuk memberi kebahagiaan yang sudah kamu miliki pada pasanganmu. Gitu. Ceritanya. Jadi, aku ngomong ribut itu dalam rangka kemesraan. Nah, supaya suasana ini tadi yang disampaikan beliau ini seneng-seneng bareng, susah-susah bareng. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya tentang sesuatu tentang beliau, monggo tanyakan. Misalnya beliau ini istrinya berapa, boleh. Loh, ya lak guyu wong tanya lak boleh ya Kang ya. Boleh. Misalnya sudah punya istri apa belum, boleh. Kira-kira sudah punya istri nggak model begini nih Bu? Berapa? Nah, pertanyaan istri itu istrinya berapa sekarang atau cita-citanya? Nah, cita-citanya satu. Siji werata entemu mete. Sampai berarti suami katanya kan lelaki itu kepala rumah tangga, itu fitnah yang paling keji yang pernah saya rasakan seumur hidup. Kepala rumah tangga piye sak gagah-gagahe cah lanang bali bojone merengut ki selesai semua. Selesai. Jadi engko lek kowe ora ngerti angel dadi cah lanang. Guyu saiki ngomong sing guyu sik penak. Guyu. Lah yang paling mengesankan begini kan Bu ya. Istri cuma satu yang mumetnya masalah, berarti yang buat mumet itu istri apa ya ngono gitu ya. Gini, saya tuh baru ketemu jawabannya gini. Misalnya gini, kalau kita sama istri jalan keluar ditanyain, Bu mau makan di mana? Terserah. Bu mau makan di mana? Terserah, pilih aja. Saya itu lama itu kok terserah terus tuh. Gini milih yo salah, orang milih yo salah. Saya baru tahu jawabannya kenapa kalau istri itu ditanyain makan di mana itu selalu jawabannya terserah. Ini berhubungan sama sejarah manusia. Dulu ketika istri ditanyain pertama kali makan apa, itu bikin suaminya ditendang dari surga. Paham orang? Orang paham ya Allah. Dulu istri pertama adalah namanya Hawa. Ditanyain sama suaminya, makan apa dek? Makan buah itu aja, katanya gitu. Karena makan buah, salah milih makanan, ditendang dari surga ke bumi. Sampai sekarang nggak berani milih makanan lagi. Itu gara-gara kejadian itu lah. Jadi ya saya memaklumi lah. Nggak mumet. Maksudnya gini, punya istri bukan mumet. Keributan itu bukan kebencian kalau sama istri. Keributan adalah wahana agar bisa nanti terjadi perdamaian dan lebih mesra. Misalnya gitu. Nek bebojoan ora ono ribute iki ya apa enake. Seperti nasi goreng tanpa ada cabenya. Jadi kayak saya kalau sudah sama istri itu udah seperti ya. Saya pernah ngomong gini yang banyak di quote di tempat-tempat lain itu, di Twitter, di Facebook. Kalau sama jomblo-jomblo ditanyain gimana cari istri yang bener biar kita bahagia, saya selalu menjawabnya salah itu. Kalau kamu mencari istri agar bahagia itu salah. Kalau kamu cari istri atau cari suami, pastikan bahwa dirimu itu bisa bahagia dengan dirimu sendiri. Jadi ketika nanti jadi suami istri, tidak menuntut kebahagiaan pada pasanganmu, tapi berlomba untuk memberi kebahagiaan yang sudah kamu miliki pada pasanganmu. Gitu. Ceritanya. Jadi aku ngomong ribut itu dalam rangka kemesraan. Ayo, ono ribut-ributnya seru. Setuju. Kurang setuju ya apa? Ada yang tanya, nggih? Ada yang tanya tentang beliau? Ada yang mau menyanyikan lagu beliau?
Bapak-bapak? Apa? Apa? Mau nyanyi apa, Bu? Monggo, monggo. Hah? Monggo, Bu. Apa? Sebelum cahaya. Oke. Oke. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ndak ada yang nanya, beliau akan menyanyikan lagu Sebelum Cahaya, tapi ini penutupan, rugi loh. Oh, ya kan, makanya tanya. Nah, ini saya tanya, monggo. Assalamualaikum Mas Abram. Saya Fauzan dari Rembung Sidoarjo. Di sini saya mau nanyakan soal dulu di Kenduri Cinta Mas Abram pernah di-call kepada Basjo Tejo soal pola pikir manusia antara titik tengah 1 sampai 9 itu 5, dan temuan dari orang Amerika atau Eropa itu 3 dengan memakai pola pikir rasio. Di situ 3 tahun saya muter nggak pernah ketemu jawabannya. Berhubung di sini ketemu sama Mas Abram, saya tanyakan soal itu. Terima kasih Mas Abram. Ini tak jawab tenanan mesak gitu ibu. Apa iki? Nyun saya Bu, ini saya menjawab dia ya Bu ya. Ada sebuah pertanyaan gini dulu. Mana sih bagaimana cirinya ciptaan Tuhan sama ciptaan manusia? Duit itu ciptaan siapa? Manusia. Dia berharga nggak sih? Kenapa dia berharga? Bukan nominalnya. Karena kita semua setuju itu berharga. Kalau kita nggak setuju itu berharga, kita nggak jadi berharga dia. Semua duit kayak gitu tuh. Semua ciptaan manusia itu karena kita setuju bersama-sama. Misalnya gini, kamu pakai duit Filipin beli di sini, diterima nggak? Ya karena kamu nggak setuju duit Filipin, kamu setujunya duit rupiah, ya nggak? Nah gitu. Nah saya pengen waktu itu mau ngomong begini, itu loh ciri ciptaan manusia dan ciri ciptaan Tuhan. Manusia tuh ada embel-embel belakangnya. Ketika saya ngomong 3, bayangan Anda apa? Kelipatan. Oh, enggak. Oke, saya ngomong 4. Apa bayangan Anda? Asumsinya apa? Asumsi. Nah, dia kan gini. 4 itu kan nggak ada artinya. Kecuali ada kilogram misalnya. 4 meter. Kilometer, jadi ada artinya. 4 kilometer jarak, 4 kilogram berat, 4 istri ruwet, berat juga sama beratnya ya. Oke, berat juga itu ya. Ruwet mana itu apa namanya, itu kan ciptaan manusia. Ciptaan manusia, kalau kita nggak bisa menilai alam berdasarkan ciptaan manusia, oh itu ciptaan persetujuan kita itu. Kalau mau menilai alam, memahami alam itu pakai ciptaan Tuhan. Jadi kalau mau memahami Quran misalnya, pakai rasio manusia, itu nggak cukup ketika kamu belum bisa memahami rasio alam semesta. Rasio itu begini misalnya. Ini yang kita diajarin dari SD tapi nggak apa namanya, nggak meneliti. Saya agak ngomong matematika ini karena dia nanya matematika ini tadi. Antara 1 sama 9 tengahnya di mana? 1, 2, 3, 4. Ya, antara 1 sampai 9 tengahnya mana? Hah? 4-nya loh, tengahnya loh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tengahnya berapa? Tengahnya 5. Kenapa kamu berpikir tengahnya 5? Hah? Karena kita ngelihatnya 1 sampai 10 dulu. Kita ngelihatnya angka. Kalau alam ngelihat tengahnya nggak seperti itu. Alam ngelihatnya tuh di antara 1 sama 9, tengahnya tuh 3. Kenapa? Karena alam nggak butuh bantuan manusia untuk memahami jarak. Dia gini, 1 sama 3 kelipatannya berapa? 1 kali 3, 3. 3 kali 3 9, ya toh? Jadi alam tuh dia bisa
pakai dia sendiri untuk apa namanya, untuk mendeskripsikannya. Piye ya ngomongnya angel banget iki. Iki apa heuristik kayak gini. Harus tambah empat meneh ngomong heuristik, ora penting. Tapi intinya begitu. Itu kan jadi gini, kalau di alam semesta ini yang kita ketahui secara sains, yang paling kecil sampai paling besar dulu, jagat raya paling kecil sampai yang paling kecil atom itu, tengah-tengahnya kalau pakai ukuran tadi itu, ukuran alam, tengah-tengahnya itu manusia persis. Tuh ampun Gusti Allah, ya ampun Gusti Allah. Nah, jadi jangan terjebak sama ukuran-ukuran yang dibuat manusia. Itu masih bisa dipakai ukuran manusia, tapi itu bukan yang sejati. Itu hanya kita membantu kita memahami alam semesta. Karena alam semesta hanya bisa berbicara pakai dia sendiri. Kita ini gampang kapusan. Contohnya begini, saya kasih pertanyaan ibu-ibu, ini bisa menjawab semua. Ibu-ibu ada yang punya AC di rumah? Ada yang punya sanyo di rumah? Sanyo gitu kok, sanyo itu apa? Pompa air. Ada yang punya pompa air di rumah? Pompa air itu nyedot listriknya gede atau enggak? Besar ya. Kalau dia hidup terus sama hidup nyala gitu, besar mana listriknya? Hidup nyala. Nah ini lihat nih, manusia paling gampang dibohongin. Hidup sama nyala bedanya apa? Kalau hidup mati beda listriknya. Kalau hidup nyala sama aja tuh ya. Emang hidup terus sama hidup nyala sama aja. Cuman gara-gara tangan saya gini sedikit nih loh. Nah, itu apa? Manusia tuh gampang tertipu karena kita gampang meloncat pada konklusi. Marilah kita belajar melihat ke dalam sendiri untuk mengetahuinya. Kan loh. Gue tak jawab detail kok, masa iki jadi kosong ini.